Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sholat 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah azza wa jalla. Dan beliau menambahkan ya sesuai Allah kehendaki. Jadi beliau suka tambahin dari 4 rakaat. Ya. Paling banyak riwayat mengatakan sampai 12 rakaat sholat duha. Nah, ini kita amalin boleh sholat duha, ya, sholat duha. Minimal 2, tapi yang bagus 4. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat duha itu adalah sebagai penembus daripada setiap sendi-sendi kita. Sendi kita total di dalam tubuh kita ada 360 sendi, dan itu bisa ditembus dengan 1 kali sholat duha. Makanya kalau ente mau sholat duha biar dapat rezeki banyak, jangan 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Cuma buat nebus sendi kita doang. Tambahin 2 rakaat lagi.
jadi 4 rakaat. Nah, urusan lancar, yang susah ya, rezekinya seret aja, lagi kayak begini nih. Aduh, yang dagang, yang kerja, ya berapa banyak yang dipecat-pecat ini Mas Oto ya. Ya Allah, kasihan, pada nggak punya duit, pada nggak ada duit. Kalau santri mah kagak, santri mah, tenang baik, corona, awalnya corona di taslim, kemudian corona. Bodoh amat corona, yang penting masih ada Indomie, tenang baik. Saya tanya Mas santri kelaparan apa enggak? Kelaparan, Masya Allah ya. Tapi orang yang kerja pada kesibukan, pada kebingungan. Nah, ini kalau ada urusan dunia ribet kita, urusan kerjaan hajat, ya, main kawin, kayak kawin. Kemudian kepala 2, ya. Udah, ngapain disuruh makan satu hak, biar ada kentelan sholatnya, biar ada seriusan. Satu hak hajat itu, insya Allah ya. Wabillahi qala hadatsana Muhammadul Musannad qala hadatsani Hakim bin Muawiyah az-Ziyadi qala hadatsana Ziyad bin Ubaydillah bin Rabi' az-Ziyadi an Humayd al-Tawili an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 raka'atin. Dari Anas bin Malik bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat duha 6 rakaat. Nah, ada 6 4. Wabillahi qala hadatsana Muhammadul Musannad qala hadatsana Muhammad Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Layla qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa Ummu Hani. Dari Abi Layl dia berkata tidak pernah ada seorang pun yang mengkhabarkan kepadaku bahwasanya dia melihat Nabi salat duha kecuali Ummu Hani. Fa innaha haddatsat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faghtasala wa fasabbaha samaniya raka'atin. Maka sesungguhnya Ummi Hani menceritakan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah pada hari Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah lantaran Makkah dikuasai kafir Quraisy, lalu kemudian ada masa ya ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dikuasai lagi kota Makkah oleh orang Islam. Jadi ketika Nabi Fathu Makkah masuk ke rumah istrinya Ummi Hani, lalu kemudian faghtasala, beliau mandi, fasabbaha sama niyata raka'atin ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam salatan qattu aqfa minha ghaira annahu kana yutimmu ruku'a was sujud. Fasabbaha, lalu beliau salat pagi hari, nah maksudnya salat subuh, salat apa namanya, salat duha, sama niyata raka'atin 8 rakaat, ma ra'aituhu, tidak pernah aku melihat beliau ya salatan akan sebuah salat qattu sedikit pun aqfa minha, yang lebih ringan darinya. Jadi kalau misalkan beliau sholat duha, itu beliau sholatnya lebih ringan, maksudnya lebih ringan, enggak lama-lama, sebentaran. Beda sama sholat malam ya, kemarin sholat malam udah kita bahas sholatnya, Masya Allah, bahkan bacaan suratnya sampai 7 juz. Masya Allah. Kita ya borok 7 juz. Al-Kausar favorit. Ini ajarin Al-Kausar pasal dalam 3 ayat doang. Favorit, nggak apa-apa. Yang paling bagus setelan itu adalah Al-Kafirun dengan Kulhu. Nah, setelan sholat paling bagus. Sholat apapun, sholat sunnah apapun, kamu kalau mau nyetel bingung yang mana baca ayatnya, baca surah pertama Al-Kafirun, sholat kedua Qul huwallahu ahad. Itu paling bagus. Ghaira annahu kana yutimmu ruku'a wa sujud. Selain bahwasanya beliau itu menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya, tapi ruku' sama sujud tetap sempurna. Maksudnya nggak cepat, biasa aja. Ya. Namun sholat pagi sama sholat malam beliau lebih lama sholat malam. Yang meriwayatkan bahwa beliau sholat sampai kaki beliau bengkak itu adalah sholat malam. Yang gimana nggak bengkak? 7 juz. Kita juga kalau ini disetrap aja 15 menit. Berasa banget, ini 7 juz. Kalau 1 juz setengah jam, 7 juz berapa jam? 3,5 jam, Masya Allah. 1 rakaat. Kata-kata gue pulang dah. Kata-kata kapan cek IG? Caranya main. Kapan cek IG? Soalnya malamnya lama banget. Wabillahi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Kahmaz bin al-Hanas Hasani an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha
ayyati amin maghibihi. Dari Abdullah bin Syakik dia berkata, aku berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, tanya dia Sayyidatuna Aisyah, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha, apakah baginda Rasul salat duha? Qalat, kata Sayyidatuna Aisyah, la, beliau enggak salat duha illa kecuali ayyati amin maghibihi, kecuali bahwasanya beliau datang dari maghrib perjalanannya. Jadi cocok sama hadis yang sebelumnya. Kata hadis yang sebelumnya kan dikatakan nggak ada yang pernah lihat Nabi sholat duha kecuali Ummu Hani. Makanya Sayyidatuna Aisyah, ya beliau nggak pernah melihat Nabi sholat duha kecuali Nabi habis pulang dari perjalanan di rumah baru sholat duha. Wabil qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Muhammad bin Rabi'ah an Fudail bin Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha. Dari Abi Sa'id al-Khudri dia berkata, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat duha sehingga kami mengatakan la yad'uha, tidak pernah beliau meninggalkan salat itu. Wa yad'uha, lalu beliau meninggalkan salat duha hatta naqula, sehingga kami berkata la yusalliha, beliau enggak salat duha lagi. Jadi inilah kebiasaan para sahabat. Beliau itu enggak semuanya berani tanya sama Rasul. Ya, sama tiap murid yang memburu lah kira-kira. Kita kan memburu kadang mau nanya juga segan. Akhirnya kita perhatiin gerak-gerik guru. Begitupun sahabat Abu Sa'id al-Khudri, dia nggak berani tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia perhatiin aja. Baginda Rasul setiap pagi sholat, setiap pagi sholat. Makanya takutnya mereka itu beranggapan bahwa sholat di pagi itu wajib. Hatta naqul, makanya mereka katakan, sehingga kamu berkata kayaknya Nabi nggak pernah ninggalin dia sholat pagi. Tapi akhirnya Nabi nggak ngerjain sesekali. Nah ini menandakan apa? Oh berarti sholat yang pagi sunnah gitu. Jadi terkadang beliau lakuin, beliau sesekali nggak ngelakuin, biar apa? Biar sahabat nggak menyangka bahwa sholat itu sholat wajib. Jadi sahabat tahu, oh ini sholat sunnah. Jadi terkadang memang nggak berani tanya juga. Makanya hadis-hadis yang tadi kebanyakan, ya para sahabat tanyanya sama Sayyidatuna Aisyah, sama istrinya. Tanyanya sama istri beliau, nggak berani tanya langsung sama beliau. Ini wajar, hal yang wajar ya. Murid sama murid juga begitu. Kita nggak berani apa-apa nanya nggak enak kadang. Wabil qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. Qawi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in an Husaym. Qawi qala hadatsana Ubaidah an Ibrahim an Sa'id bin Jabir an Qarsa'in ad-Dabi an itu fa qaf tuh qaza qaf ya. Qaz'ah ya. Di sini hilang. Biasa cetakan. Nah, jadi qaza'ah atau an qaza'ata an qarsa'in an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'minu arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Dari Abu Ayyub al-Ansari dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa beliau senantiasa melakukan 4 rakaat inda zawali syamsi, ketika tergelincir matahari. Nah ini jatuhnya udah bukan duha ini kali ini. Soalnya udah tergelincir matahari itu berarti masuk waktu zuhur. Tergelincir matahari, tepat matahari di atas kepala kita, istiwa namanya. Nah itu tahrim sholat, ya makruh tahrim sholat itu. Nggak boleh kita sholat. Tergelincir, nah maka itu masuk disebutnya waktu zuhur, waktu zawal. Jadi ngikutinnya adalah dari bayang-bayang. Kalau seandainya istiwa itu matahari tepat di atas kepala kita, kalau kita naruh benda, bayangannya nggak ada. Kenapa? Karena mataharinya pas di atas. Tergelincir dikit, nah maka ada bayangan nongol sedikit. Nah, ketika sudah ada bayangan, masuk waktu zuhur, ya, sampai bayangan itu sama panjangnya dengan bendanya itu masuk waktu asar. Jadi ketika zawal baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat 4 rakaat. Nah ini yang dinamakan dengan sholat qobliyah zuhur. Sholat 4 rakaat tapi bukan sholat zuhur. Sholat apakah itu? Sholat qobliyah zuhur. Beliau biasa melakukan 4 rakaat. Faqala, maka beliau berkata, inna abwaabas samaa'i tuftahu inda zawali syamsi. Sesungguhnya pintu-pintu langit dibukakan ketika tergelincir matahari. Fala turtaju hatta tusalla zuhur. Maka tidaklah ia tertutup sehingga ia sholat zuhur. Terus dibuka itu sampai sholat zuhur. Fa'uhibbu, maka aku suka, kata Nabi, ayyas'adali, bahwasanya Allah mengangkat amalku fitil kesa'at, pada itu waktu khairun, adalah kebaikan. Jadi aku suka bahwasanya kebaikan amalku itu diangkat ketika
ketika pintu langit dibuka. Kapan itu? Ketika waktu zawal. Nah, awal waktu zawal, sebelum waktu zuhur, sebelum masuk sholat zuhur, ya sholat 4 rakaat itu karena pintu langit dibuka, dan Nabi suka apabila kebaikannya itu diangkat ketika langit dibuka. Qultu, aku berkata, afi kulli qiraatun, apakah pada semuanya pada 4 rakaat itu ada qiraah, ada bacaan Fatihah? Qala na'am, iya. 4-4-nya baca Fatihah. Qultu, aku bertanya lagi, hal fihinna taslimun fasilun, apakah pada semuanya 4 rakaat itu ada salam yang terpisah-pisah? Qala la. Dia bilang enggak. Jadi 4 rakaat 1 salam. Gimana kalau melakukannya 2 rakaat boleh, apa-apa. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Nah, lalu mau ngerjain 4 rakaat 1 salam boleh. Pakai tanya awal apa enggak? Mau pakai mau enggak boleh. Enggak pakai tasyahud awal. Sholat langsung berdiri aja, enggak apa-apa. Ya, karena tasyahud awal hanya sunnah. Walaupun sunnahnya sunnah apaan. Sunnah apaan itu sunnah yang apabila kita tinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau kita nggak melaksanain, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang bagus gimana berarti? Ya udah, pakai tasyahud, tapi tasyahud awal aja, jangan salam, lalu kemudian masuk ke rakaat ketiga, rakaat keempat baru salam. Jadi 4 rakaat 1 salam. Sama kita sholat witir 3 rakaat kita biasa lakuin. Kalau Ramadan kayak begini nih, kita mau langsung 3 salam, 3 rakaat 1 salam boleh. Jadi kan dipisah, biasanya kita dipisah 2 rakaat salam, lalu kemudian 1 rakaat. Kita mau langsung aja 3-3-nya, boleh. Jadi nggak ada masalah, mau 3 rakaat. Paling yang heboh yang orang nggak punya ilmu, aliran apa nih? Main aliran apa? Biasanya orang awam begitu, kaget. Biasanya sholat witir 2 rakaat, terusnya salam, lalu kemudian tambah 1 rakaat. Ini enggak, imamnya langsung gebet 3 rakaat, langsung salam. Aliran apa nih? Biasanya begitu, kaget biasanya. Kenapa kagak ngaji? Berapa? Wa bihi qala akhbarani Ahmad bin Ma'in qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Ubaidah an Ibrahim an Syamim bin Jabir an Qaza'ah. Betul ya, Qaza'ah ya? Iya benar. Ini baru benar nih, Qaza'ah. An Qaza'in an Nabi Ayyub al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, sama hadisnya. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Muhammad bin Muslim bin Abi Wattahi an Abdul Karim al-Jarari an Mujahid an Abdullah bin Sa'ib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazul asy-syamsu qabla zuhri. Nah, ini dia nih hadisnya. Dari Abdullah bin Sa'ib bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat 4 rakaat setelah tergelincir matahari. Qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Maka salat ini dinamakan salat qabliyah zuhur. Wa qala, dan beliau berkata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai. Sesungguhnya ini adalah waktu dibukanya pada itu waktu abwabus sama, pintu-pintu langit. Fa'uhibbu, maka aku suka ayyas'adali fi hadza amalin shalih. Bahwasanya aku suka bahwasanya terangkat bagiku padanya pada waktu itu, hanya ke waktu itu ya, waktu saat ke saat namanya. Amalin shalihun, kan amal-amal soleh. Aku suka amal-amal soleh itu terangkat pada waktu ya, ketika zawal, ketika pintu sedang dibuka. Qala hadatsana Abu Salamah bin Khalafin qala hadatsana Umar bin Ali al-Muqaddami an Mis'ar bin Kilab an Abi Ishaq an Asim bin Dhamrah an Ali annahu kana yusalli qabla zuhri arba'an. Dari Ishaq, dari Asim bin Dhamrah, dari Sayyidina Ali bahwasanya baginda Rasul bahwasanya ia Sayyidina Ali maksudnya bahwasanya beliau Sayyidina Ali yusalli qabla zuhri arba'an. Beliau salat 4 rakaat sebelum zuhur ya, sebelum zuhur salat 4 rakaat. Wa dzakara, dan beliau ingat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha inda zawali fayamuddu fiha. Dan beliau ingat bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat ketika tergelincir matahari fayamuddu fiha, dan dia panjangkan padanya. Jadi salat 4 rakaat ya, salat 4 rakaat sebelum waktu zuhur dan setelah zawal disebutnya salat qabliyah. Kalau sebelum zawal atau sebelum istiwa atau bahasa kita gampangnya sebelum masuk waktu zuhur namanya masih sholat duha. Jadi sholat duha itu bukan kudu jam 8, kudu jam 9, enggak. Waktu duha itu batasnya sampai tergelincir matahari. Jadi
sebelum masuk waktu zuhur. Setengah 12 masih bisa sholat duha? Masih. Ya, santri pagi biasanya tidur. Nah, kau merem. Pasukan merem pagi ya kalau bulan Ramadan. Kenapa? Malamnya capek ya, biasa dia mau pada ngobrol, ada yang baca Quran, ada yang nonton YouTube. Ada yang main PES, ada juga. Nah, HP-nya udah miring aja. Miring ya, main bola. Mana kalah mulu ya. Gue gak sebutin lah namanya. Ya, si Fulan. Iya, kejar-kejar malam begadang apa ngomong segala macam, akhirnya paginya tidur pules. Saya tekankan kepada para santri, jangan tinggalin sholat duha. Bangunnya jam 11, sholat duha jam 11. Setengah 12 bangunnya, sholat duha setengah 12. Kecuali kalau bangunnya udah azan. Yang ekstrim azan asar. Aduh, azan asar baru bangun. Itu mau puasa 3 bulan berturut-turut juga kuat itu. Orang sholat habis subuh, tidur habis subuh, bangun-bangun asar. Puasa cuma 2 jam doang. 2 jam buka. 3 bulan berturut-turut juga puasa kuat itu. Tanya untuk manusia, puasa mana mas banget? Enggak sih, gue seger. Ya, seger. Tidur. Aduh, orang-orang kerja aja tidur. Kesempatan banget, apalagi kalau lagi begini nih, corona. Ya, yang sekolah libur, yang kampus libur, ya kuliah sih si absen doang.